Jadi musibah itu turun akibat perbuatan manusia itu sendiri, akibat keputusan, akibat kebijakannya sendiri. Maka muncullah musibah ini. Terus buat apa Kang Rasid itu musibah dikirim? Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Allah ingin mencicipkan, Allah ingin menyentuhkan itu musibah kepada yang pelakunya. Kenapa Kang Rasid? La'allahum yarji'un, supaya dia kembali ke Allah. Politiknya kembali ke Allah, ekonominya kembali ke Allah, rumah tangganya kembali ke Allah, budaya sosialnya kembali ke Allah. Mungkin sekarang ini jauh dari Allah, maka disentuh oleh Allah. Hei, balik atuna. Disentuhkan. Kalau disentuhkan, contoh, seorang ibu membeli ayam 10 kilo, mau bikin opor ayam. Kemudian bicara ke suaminya, "Pak, tolong cobain masakan mama, takut ke asin atau takut ke manisan." Si papa ngambil, "Siap mah, usulan tetes mentetes sampai biar papa aja." Si bapak ngambil panyiuk apa ngambil sendok? Sendok. Cukup mah, enak. Tidak mungkin mencicipkan 2 kilo dicicipin atuh. Tsunami Banten, tsunami Lampung, longsor Sukabumi itu cicip, mencicipkan, bukan menimpakan. Berarti di balik musibah ada rahmat Allah. Seperti anak, "Nak, tolong yang di pinggir tangga, nak, takut terpeleset, nak. Di sini tuh, nak." Oke. Dia nggak dengar itu. "Nah, di sini, nak, mama mau." Itu gelisah, kamu takut terpeleset pada hujan lagi. Tidak dengar. Dia main Lego terus asik. Akhirnya si mama sedang fokus ke satu titik, si anak terpeleset jatuh 10 lantai ke bawah, 10 anak tangga. Efeknya kakinya patah. Si mama teriak, "Tuh karena coba deh kalau dengar ucapan mama, insya Allah kamu selamat." Tuh kan kalau tidak dengar mah begini. Walaupun dicaci itu anak, tetap si anak digendong ke rumah sakit oleh mamahnya. Sama peristiwa ini juga. Kalau engkau enggak dengar ayat-ayatku, kalau engkau dengar tausiah para ulama-ulamaku, kalau engkau dengar tausiah para nabi dan para syuhadaku, selamat. Maka saya teringat dengan ungkapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah seorang waliullah dari Mesir yang kitabnya selalu dikaji di dalam tauhid. Namanya kitab Hikam As-Sakandari. Saya ambil satu kalimat saja dari hikam itu. Kebetulan bulan yang lalu saya ziarah ke Mesir. Ungkapannya begini: "Alima annaka la taqbalun nasihatil mujarrad." Allah tahu bahwa kalian itu super maha tahu. Kalian itu suka sok tahu menghadapi hidup ini. Allah tahu bahwa kalian itu tidak cukup menerima nasihat saja. Kang Rasid, itu makan teori menurut Quran kan? Kang, itu makan fakta berita menurut PMGG kan? Itu makan kejadian alam saja Kang. Jadi berita itu dinilai dia. Masuk kanan, keluar kiri. Kanan, keluar kiri. Kan berita ini sudah 14 abad yang lalu. Peristiwa tsunami tidak satu kalinya di Indonesia. Ketika zaman Nabi Nuh, tsunami. Ketika di Madinah, peristiwa itu. Ini kan cuma hanya pemberitaan berulang bahwa menyadarkan. Kata Imam Ibnu Athaillah, Allah itu maha tahu, punya sifat namanya Al-Alim, the all knowing. Allah itu tahu apa yang ada di benak kita, tahu yang ada di hati kita, tahu yang ada di ambisi negara kita. Allah tahu. Dan kalian saking merasa tahunya, engkau mengabaikan ucapan firman-firman Allah. Oleh karena itu, fadawwaqaka min zawaqiha. Maka aku, kalau engkau tidak mendengar ucapanku, tidak mendengar firman-firmanku, tidak mendengar ayat-ayatku, fadawwaqaka min zawaqiha, aku akan cicipkan pedihnya musibah. Jadi pedihnya musibah itu dikirim supaya merasakan pahitnya. Pahitnya maksiat itu begini ya. Pahitnya tidak tahu itu begini ya. Biasanya kalau orang sudah merasa pahit, dia berubah. Orang kaya itu berubah ketika saat pahitnya miskin. Orang sehat itu berubah pada saat ketika terkapar di rumah sakit. Pertanyaannya punten, apakah negeri ini harus diubah oleh musibah dulu?